Umat terkasih, malam ini kita memperingati Kamis Putih melalui ibadah Tenebre. Kata Tenebre berarti bayang-bayang atau kegelapan. Dalam kebaktian ini kita akan mengenang momen-momen perjalanan sengsara Yesus sampai kepada penyalibannya. Sementara bagian-bagian kisah sengsara dibacakan satu persatu, ketujuh lilin yang telah kita nyalakan dari minggu ke minggu selama masa Prapaskah juga akan dipadamkan satu demi satu. Dan setelah semua lilin padam, sebuah lilin menyala akan kembali dihadirkan di ruang kebaktian ini sebagai tanda bahwa sesungguhnya Kristus sang terang dunia tidak dapat dikalahkan oleh kegelapan. Marilah kini kita mulai menghayati kisah sengsara Kristus. Mari kita menaati nasihat Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di malam Getsemani, di mana ia berkata, "Tinggallah bersamaku, berjaga-jagalah 1 jam saja bersama aku, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Mari kita hening sejenak dan mengarahkan hati kita kepada Kristus. Pada malam itu juga, Yesus pergi berdoa untuk murid-muridnya. Ia tahu bahwa harinya sudah dekat. Ia tahu bahwa ada murid yang akan menjualnya. Ia tahu bahwa ada murid yang akan menyangkalnya. Namun, ia tetap memedulikan mereka. Yesus mengadah ke langit sambil berdoa,
Di dalam doanya, ia memohon kepada Bapa agar para murid tetap hidup kudus dan berpegang pada kebenaran. Ia pun memohon supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Malam itu, di Taman Getsemani, Tuhan Yesus tengah berdoa. Sebetulnya, Tuhan Yesus datang ditemani oleh para murid. Tetapi ia tetap merasa sendirian, sebab tak seorang pun mengerti apa yang Yesus rasakan dan apa yang akan Yesus alami setelah ini. Saat itu, Tuhan Yesus merasa gentar karena akan menghadapi bayang-bayang penangkapan yang sesaat lagi akan tiba. Pedihnya, para muridnya malah tertidur ketika ia meminta mereka berjaga-jaga dan berdoa. Kita mungkin pernah juga mengalami kesepian seperti itu. Pada saat berhadapan dengan puncak pergumulan seperti yang Yesus alami, kita merasa sendirian meskipun banyak orang di sekitar yang mendukung. Sebab tak seorang pun dapat merasakan kegelisahan, ketakutan, kegentaran dan kesakitan yang kita rasakan. Malam ini Tuhan Yesus memberikan teladan untuk mengambil saat teduh, berdoa, datang kepadanya dan berserah diri. Bahkan meski dalam kegentaran pun, Tuhan Yesus tidak lupa juga mendoakan orang lain, para murid yang ia kasihi. Apakah saudara pernah berada dalam puncak pergumulan yang begitu membelenggu dan membuat saudara gelisah, resah, takut, kesepian, dan sendirian? Kemanakah saudara mengadu saat bayang-bayang kegelapan tersebut datang menghampiri? Akankah saudara bersedia mengambil saat teduh, berdoa, dan berserah kepada Tuhan seperti layaknya Yesus yang juga mendoakan orang lain?
Lalu datanglah Yudas bersama pasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah. Yesus bertanya, "Siapakah yang kamu cari?" mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Yesus berkata, "Akulah dia." ketika Yesus menjawabnya demikian, mundurlah dan terjatuhlah mereka. Dan Yesus mengulangi pertanyaan yang sama. "Siapakah yang kamu cari?" Yesus dari Nazaret. "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia." Simon Petrus yang ada bersama Yesus saat itu menghunuskan pedangnya dan memutuskan telinga seorang hamba imam besar. Lalu Yesus berkata, "Sarungkan pedangmu itu. Tidakkah aku akan minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Pengkhianatan adalah sebuah pelanggaran terhadap suatu kontrak. Ketika kepercayaan yang kita berikan dirusak oleh orang yang kita percaya, maka akan menjadi konflik batin yang dirasakan. Apalagi jika dikhianati oleh orang terdekat, orang yang kita kasihi, maka menjadi kesesakan dan kesedihan yang amat mendalam. Tuhan Yesus telah mengetahui rencana pengkhianatan Yudas. Tetapi hebatnya, ia tidak sakit hati. Rasa sedih dan dendam tidak ia pilih. Tuhan Yesus justru tetap memilih berjalan dalam bayang-bayang kegelapan yang akan ia menangkan. Pengkhianatan dan jalan yang berliku itulah yang Yesus hadapi demi mewujudkan karya keselamatannya. Apakah saudara pernah dikhianati oleh seseorang atau sekelompok orang, baik itu pasangan, keluarga, teman dekat, atau siapapun juga? Sudahkah saudara meyakini bahwa Tuhan akan terus menguatkan dan memulihkan saudara melewati masa berat sekalipun?
Mereka yang bersama Yudas tak hanya menangkap Yesus, mereka juga membelenggunya. Ia dibawa kepada Hanas. Ia ditanyai tentang murid-muridnya dan ajarannya. Ketika Yesus menjawabnya, seorang penjaga menampar mukanya dan berkata, Begitukah jawabmu kepada imam besar? lalu Hanas mengirim dia dalam keadaan terbelenggu kepada Kayafas yang adalah imam besar. Kayafas jugalah yang telah menasehati para pemuka Yahudi. Lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Menyatakan dan mengusahakan kebenaran adalah sesuatu yang sulit untuk dilakukan di zaman modern ini. Banyak orang lebih memilih untuk menukarkan kebenaran dengan kepalsuan karena ingin aman dan terhindar dari malapetaka. Ada juga orang yang enggan bersaksi tentang kebenaran sebab itu adalah jalan yang mudah dilalui, dibandingkan harus mendapat penghakiman akibat perbuatan jujur. Pada situasi yang sama, Yesus diperlakukan secara tidak layak. Saat Hanas menanyakan tentang ajaran yang diberikan Yesus, akan tetapi Yesus tetap memilih menyatakan kebenaran. Yesus tidak takut sebab ia jujur. Meskipun diperlakukan dengan kasar dan tidak layak, hal itu tidak membuatnya berpaling. Apakah saudara tengah disudutkan dan diperlakukan secara tidak adil karena memperjuangkan kebenaran? Apakah pernah terpikir dalam benak saudara untuk berpaling dari kebenarannya? Akankah saudara bersedia untuk tetap hidup di dalam kasih dan kebenaran firman-Nya?
Simon Petrus, murid yang ada bersama Yesus saat ia ditangkap. Murid yang membela Yesus, bahkan memutuskan telinga seorang yang menangkap Yesus. Ia ikut bersama Yesus ke halaman istana imam besar. Di situ ada seorang hamba perempuan yang bertanya kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Petrus menjawab, Bukan. itu adalah kali pertama Petrus menyangkal Yesus. Kemudian datanglah orang-orang yang lewat kepadanya. Apakah engkau juga muridnya? Ia menyangkalnya. Bukan. Itulah yang kedua. Ada juga seorang dari keluarga hamba imam besar yang telinganya diputuskan oleh Petrus bertanya, Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama dia? Petrus kembali menyangkal. Itulah yang ketiga. Sebagai sahabat, kita ingin dilibatkan. Sebagai rekan kerja, kita ingin diandalkan. Sebagai pasangan, kita ingin diakui. Namun, bagaimana jika ketika kita berada dalam masa sulit, sahabat, rekan kerja, pasangan, dan keluarga tidak mengakui, bahkan tidak menganggap kita ada? Yesus terlebih dahulu merasakannya. Saat murid yang dikasihi dan yang mengasihinya menyangkal dia. Tidak hanya sekali, namun sebanyak 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Sebagai manusia yang sedang berada dalam posisi terjepit, Petrus takut kehilangan nyawanya. Secara spontan, dan sebagai bentuk pertahanan diri ia menyangkal tidak mengenal Yesus. Bagaimana perasaan Yesus? Bagaimana jika kita berada di posisi Yesus yang tidak diakui saat berada dalam situasi yang amat berat? Apakah saudara pernah tidak dianggap oleh rekan, sahabat, pasangan, keluarga, atau orang dekat lainnya? Atau justru sebaliknya? Apakah saudara pernah menyangkal dan tidak menganggap orang yang saudara kasihi ketika dalam situasi berat? Bersediakah saudara untuk berani jujur, tidak khawatir dan tidak takut meski dalam situasi berat sekalipun?
Yesus dibawa ke istana gubernur. Saat itu menjelang Paskah, Pilatus keluar dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Mereka menjawab Pilatus, Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. Pilatus masuk kembali ke dalam istana. Ia bercakap-cakap dengan Yesus untuk menanyakan apa yang menjadi kesalahan Yesus sehingga orang Yahudi ingin menghukumnya. Sesudah Pilatus bercakap dengan Yesus, ia keluar dan berkata kepada orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Namun, kamu mempunyai kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan satu orang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak, Jangan orang ini, melainkan Barabas. Barabas saja, Barabas. Pilatus pun mengambil Yesus dan menyuruh prajurit untuk mencambuknya. Para prajurit juga menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya dan menampar mukanya. Sebagai pemimpin, Pilatus lebih memilih untuk disukai oleh para pemimpin agama dibandingkan harus berkonflik dengan banyak orang. Sebagai hakim, Pilatus lebih bersikap sebagai politikus yang menuruti apa kata rakyat banyak. Melepaskan Barabas yang adalah seorang penjahat dan menghukum Yesus yang adalah benar. Difitnah, disiksa, disakiti, dilecehkan, dan dihakimi, itulah yang dirasakan Yesus. Itulah yang dialami Yesus. Apakah saudara pernah bersikap cuci tangan seperti Pilatus? Melemparkan kesalahan kepada pihak lain dan bersikap tidak adil? Atau justru sebaliknya? Saudara pernah difitnah, dihakimi, dan diperlakukan tidak adil saat melakukan kebenaran? Apakah saudara meyakini bahwa hanya di dalam Tuhan saudara dapat merasa tenang, aman, dan nyaman?
Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Dalam kondisi tubuh penuh luka, dengan darah menetes dari mahkota durinya, Yesus masih harus memikul kayu salib yang berat menuju Golgota. Dalam proses penyaliban, Tuhan Yesus sama sekali tidak diperlakukan secara manusiawi. Yang ada pada hari itu semata-mata tontonan kekerasan. Yesus, Sang Anak Allah itu disalibkan, dihina, bahkan pakaiannya dilucuti dan dibagi-bagi. Namun, di tengah semua tindakan kekerasan itu, Yesus tetap menunjukkan kasih. Ia menyapa ibunya dengan berkata, Ibu, inilah anakmu. Ia menitipkan ibunya kepada murid-muridnya dengan berkata, Inilah ibumu. Dalam perjalanan dan ketika disalibkan, Yesus bukan hanya menderita secara fisik, ia juga dilecehkan lewat kata-kata yang orang ucapkan. Dilecehkan berarti direndahkan, dihina dan dipermalukan. Ketika dalam bayang-bayang pelecehan, Tuhan Yesus tidak membalas. Ia tidak membalas dengan ejekan kembali. Namun Tuhan Yesus justru membuka suaranya, menunjukkan kasih, menyapa ibu dan muridnya. Tuhan Yesus menunjukkan kepada para murid bahwa mereka harus hidup saling mengasihi, bersekutu, saling membantu dan menopang. Pernahkah saudara dilecehkan, dihina, direndahkan, dituduh, atau difitnah? Apakah saudara masih hidup dalam kepahitan? Karena pelecehan yang saudara terima terus dipelihara di dalam hati. Bersediakah saudara untuk menjadi terang di dalam gelap, berdamai, memaafkan dan tetap mengasihi sesama, termasuk orang yang menyakiti saudara?
Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, Aku haus. di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, Sudah selesai. lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Mari berdiri. Sekalipun kegelapan semakin menyelimuti, yakinlah terang Kristus tetap menyinari. Sinar terang kebenaran
Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kiranya kerendahan hati Yesus yang Ia wujudkan dalam pelayanan dan pengorbanannya melalui jalan penderitaan senantiasa mendorong, meneguhkan, dan menginspirasi kita untuk terus melangkah di dalam hidup sembari terus mewujudkan tindakan kasih di dunia dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk dan kita akan masuk dalam keheningan sejenak.